ya akhi ya ukti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang kilap, kadang terlupa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Nah itu nanti nih, cari dulu tempatnya, kita mau kemana nih malam ini nih. Ini mumpung takbiran, tadi tuh gue lihat ada 9 tempat paling bagus di Jakarta dan sekitarnya kalau mau takbiran. Mana tuh? Nah itu terserah, Monas, apa di mana? Lu mau kemana? Ngapain lu? Takbiran. Ini mau pada kemana nih? Ngapain di mari? Lah ini? Gua ada tamu bentar lagi pada mau belanja, Aris. Ya Allah, masa belanja? Orang takbiran rame-rame. Balik. Oh iya, santar di sini. Berarti nggak jadi nih rapatnya, nggak jadi. Nggak jadi, Gus. Alah. Inspirasi sahur tema malam takbiran, host Aris, narasumber Kiai Dasrotek 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu. Mas Aris, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, gimana? Udah suruh datang duluan katanya rapat, malah anak-anak bilang. Pagi sih bukannya dari tadi, Pak De malah baru rapat di sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat BKN yang ada di rumah, apa kabar? Kembali lagi dalam acara Inspirasi Ramadan, sahurnya BKN PDI Perjuangan. Iya. Nah, kita mau, lu tadi ngobrolin apa Mas Aris? Ini kan malam takbiran. Ya kan? Besok Kita- nih mau takbiran nih. Besok kan takbiran. Kita lagi rapat serius nih tadi. Mau kemana kita gitu loh. Jangan sampai takbiran nggak kemana-mana. Karena ini kan malam takbiran itu malam yang penuh berkah dan rahmat. Betul, Gitu. dan ini menjadi Keriaan. Harus ceria. siar Gitu. Yaudah pada ngobrol deh, gue siapin sahurnya. Oh, Ya. Udah kalau udah. gitu nih. Soalnya Apa- besok ini tinggal besok. Tinggal Iya. besok. Ini anak-anak udah pada pergi. Iya, Pak. Nah, ini mau diajak anak-anak. Udah sebulan syuting, Gus. Ya. Iya, gimana penutupannya Iya. pas takbiran. Jadi ya itu, Gus. Aduh, Nah, ini kan di Indonesia khususnya ya. Mungkin di seluruh dunia, tapi kayaknya di Indonesia ini kan takbiran itu spesial banget, Gus. Ya. Nah, ini kenapa bisa gitu loh. Di Ya. Indonesia takbiran ini menjadi yang paling punya makna gitu loh. Betul, sebetulnya secara substantif ya takbiran itu dimanapun punya makna. Ya. Tetapi di Indonesia ini menjadi sesuatu yang sangat unik dan menarik. Kenapa tuh, Gus? Karena takbiran tidak hanya sebagai wujud memuliakan, memuji asma Allah, Iya. tetapi juga menjadi bagian dari gerak budaya, tradisi, dan laku sosial. Ini kalau di masyarakat hanya ada di Indonesia. Takbiran malam Idul Fitri semuanya, yang tua, yang muda, yang desa, yang kota, bergerak semuanya. Biasanya sih kalau di kampung-kampung, di Ya, desa-desa kan saya orang Jawa Tengah nih. Betul. Itu biasanya ada yang pakai obor, ada yang pakai apa, grong-grong, itu seru. Nah, gitulah. Jadi itu wujud satu ekspresi kegembiraan. Ekspresi kegembiraan. Karena sudah merayakan hari kemenangan, 1 bulan berpuasa, 1 bulan menahan hawa berpuasa. nafsu, ekspresi kemenangan. Yang kedua ekspresi syiar. Syiar. Mensiarkan apa ajaran Islam. kasih Sekaligus gitu ya. Iya. Tapi dia nggak full puasa 30 hari, bisa gak itu ya takbirannya? Gus? Iya, ente puasanya full gak? Puasanya Full nggak sebulan? dong, Kiai full. Saya nggak percaya. Full. percaya. Nggak Ada sih mau. bolongnya namanya juga. Nah itu, gua sih mau bilang kalau puasanya full berarti usianya udah terlalu tua. Itu karena perempuan-perempuan Iya. yang masih ngalami menstruasi biasanya, dan bukan biasanya, memang Pasti tidak ya, diwajibkan untuk berpuasa. Itu digantinya di bulan Di selanjutnya. bulan tuh ya. selanjutnya gitu. Jadi meneruskan yang tadi ya. Ya. Jadi memang ini bentuk ijtihad kebudayaan para Ijtihad ulama kebudayaan. kita. Jadi menjadikan syiar malam takbiran itu sebagai sarana edukasi. Gus, Ya, gitu. Tadi penasaran, tadi bilang istihad ulama kita. Oh, ya. ulama Nusantara itu. Nah, Itu pertama kali diperkenalkan siapa? Tradisi tidak ada data sejarah yang menyebutkan Takbiran ini. secara jelas sejak kapan dan dimulai di siapa. Tetapi beberapa dugaan ini Mas ya, karena memang para wali Para wali, ulama ya. Nusantara Ya. itu
memiliki kreativitas Ya. dalam mengajarkan dan menyampaikan, mendidik Ya. masyarakat dalam mengenal ajaran Islam ini. Beliau-beliau ini sangat kreatif, Iya. gitu ya. Jadi memang dari dulu itu dengan format bentuk yang berbeda. Kalau saya kecil dulu tadi kan disebutkan pakai obor keliling kampung, Iya, keliling kampung, dengan membawa obor. tetabuhan mulai rebana, Iya. beduk, kentongan, Ah. apa gitu. Kemudian bergeser, ya kan? Iya. Ada yang pakai alat-alat musik dan lain sebagainya. Kalau dalam rangka pendidikan, dalam rangka syiar itu memang diperbolehkan selagi tidak berlebihan. Iya, Yang iya, tidak iya, boleh iya. itu kan jangan berlebihan. sampai ngeganggu Ah, ya. ah. Yang kedua harus tetap dalam koridor adab akhlak. Oke. Karena ini kita niati ibadah. Orang ibadah kan nggak boleh ganggu orang, nggak boleh sampai berlebihan sampai merugikan Nah orang. ini paling Gitu. nanya nih teman saya nih, Gus. Wah, ya. Riz, besok itu kalau kita takbiran ini boleh nggak kalau nyalain petasan apa rame-rame itu gimana? Sampai malam itu gimana? Boleh nggak? Gini ya, dulu memang itu menjadi tradisi yang berlangsung petasan. Tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, kan tadi sudah saya Betul. bilang, jangan sampai mengganggu, jangan sampai merugikan. Karena resiko menyalakan petasan, resiko membunyikan suatu yang berlebihan itu bisa mengganggu Iya. orang, maka ya sebaiknya itu tidak dilakukan. Banyak cara untuk mewujudkan syiar yang lebih beduk-bedukan enjoy, ya. yang lebih fun. Nabuh beduk, Iya, nabuh iya. rebana lah. Benar, Nah itu karena ini membahayakan, biasanya para ulama melarang sesuatu yang membahayakan. Ini Nah, udah ada ininya ya, ada dalilnya kaidahnya. ya, faidahnya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Iya. Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan daripada mencari keutamaan. Kita sih kayaknya lebih asik kalau ada petasan, misalnya kayak gitu. Iya. Kita sih lebih asik kalau naik Dor, motor gitu dengan ya. wung wung wung. Tapi ini kan membawa kemadorotan, membawa gangguan pada orang lain. Ya itu harus dihindari. Iya. Kita cari cara-cara kreatif untuk tetap bisa mensiarkan Iya. Islam, Benar. mengekspresikan kebahagiaan. Iya, Gus. gitu. Karena memang bahkan takbiran ini kan juga salah satu ekspresi Betul. masyarakat yang bisa berinteraksi, bertoleransi walaupun berbeda agama. Iya. Ya kan, Wah, Gus? itu saat lebaran takbir keliling itu semuanya ikut, Nah, begitu, bahagia bareng. Itu wujud dari Islam rahmatan lil alamin. Iya. Jadi kegembiraan takbiran, kegembiraan malam Idul Fitri tidak hanya dinikmati umat Islam loh. Toko-toko yang buka itu jadi laku, Neng. Iya. Ini bisa lembur besok pagi Lembur itu, besok besok pasti, malam. gas. Ini. Tapi opor lu jangan sampai enggak Gaspol ini untuk opor. melakukan ini gitu. Jangan sampai nggak ada. Sampai Iya. jangan sampai enggak ada. Jadi Sampai ini opor. artinya semuanya bisa ikut menikmati kebahagiaan, Iya. ya, bisa ikut merasakan sukacita dalam beridul fitri. Fitri. Semangat Iya, itu benar. sehingga kemeriahannya Gus, bisa nah, dilakukan. ini Heeh. Gus punya nggak pengalaman paling apa ya berkesan terkait takbiran ya? Wah, kalau yang paling saya- yang paling unik, yang paling membuat masyarakat Indonesia, oh kita harus bersyukur nih punya takbiran dan harus kita jaga kebudayaan ini dan kita lestarikan begitu loh. Ya, ya. Saya punya pengalaman unik waktu saya kecil. Hidup saya di kampung, ya. Di kampung kan waktu itu belum ada listrik waktu saya kecil. Kita merasakan bagaimana Idul Fitri dengan takbiran itu, ya kan. Nah, kita obor di mana-mana semalam suntuk. Sehingga suasana kampung menjadi sangat siar, meriah, terang benderang Iya, di saat anget Idul gitu Fitri rasanya itu. ya? Iya, anget dan resep. Nah, resep. Resep-resep gitu ya. jadi aus. Jadi ya. Nah, inilah bentuk kreativitas dari masyarakat Oke. itu. Ya, yang paling mengesankan lagi pada saat Idul Fitri itu kita bisa ketemu teman dari berbagai macam Nah itu dia, Gus. kalangan. Itu paling Apalagi mengesankan. biasanya kalau misalnya di desa Ah. itu orang udah pada mudik. Tradisi mudik. Dari perantauan dari mana-mana udah pada. Aku ingat di tempat saya itu banyak urban-urban yang di Jakarta. Biasanya menjelang hari raya. 2 hari lah, H-2 lah ya. H-3, H-2
itu datang teman-teman yang para urban dari Jakarta namanya mudik itu ya. Iya, Nah, iya, iya. di situ kita nyegat orang-orang yang mudik itu dengan kebahagiaan dan keceriaan. Ya, rasanya- Kemudian pas Idul Fitri datang bareng mereka bercerita suasana Jakarta. Si Neng mah mungkin orang Jakarta, Iya, kagak ada iya. ceritanya. Paling balik Tambun apa? Iya, paling baliknya Ciputat ya. Ciputat. Nah, tapi kalau di kampung aneh nih Neng, wah terasa banget suasananya perbedaannya. Ini sangat mengesankan. Apalagi pada saat itu kita bercerita, baju kamu beli di mana? Ya. Udah punya baju baru belum? Kalau Wah, belum tuh. punya ya tolong beliin kan gitu. Itu Punya lah. belum, Riz? Nah, Tinggal belum. lusa. Wah, Nanti minta bos. Kita ini semua minta bos ya. Aman bos ya. tapi Siap gak tuh nih kru-kru besok minta ya? Jangan sampai enggak. Baju baru. Beli, Nah, beli. itu mengesankan, Nah, itu dia. Meskipun ada pepatah yang mengatakan Apa tuh? Laisal id liman labisal jadid walakinal id liman Nah. ta'atuhu yazid. Nah, sebetulnya id itu bukanlah perayaan untuk pameran baju Bukan. baru, tetapi id adalah ketika taat kita makin bertambah. Meskipun begitu, Iya, meskipun iya, iya. begitu, hari raya adalah tempat menumpahkan sukacita. Sukacita, Nah, iya, makanya ini harus serius loh teman-teman ya, besok dipersiapkan ya. Takbiran Untuk ini. takbirannya itu jangan sampai nanti kita Tidur habis sisa. kecapean malah. Itu rutenya dipersiapkan Siapa? dengan Udah cara siap. yang eksotik, menarik, tapi tanpa harus merugikan Oke. dan mengganggu orang Siap. lain. Itu Ya, seperti pokoknya. itu. Soalnya agak enak nih kalau di Jakarta malam takbiran udah mulai kosong. Oh iya. Iya, Udah udah pada- pada mudik ya. Udah pada mudik. Nggak ada macet Ini aja tadi kita biasa dari sini ke sana sejam, cuma 15 menit. Ini malah jadi kebalikan ya. Kosong. Yang di kampung rame, yang di sini jadi sepi. Nah, ya. Tapi di situ hikmahnya, Gus. hikmahnya, Jadi betul. dalam waktu 1 tahun sekali lah, Mm-mm. desa itu padat, Ya. desa itu. Ini saya senang kalau ke pulang kampung tuh kayak Wah. ekonomi bergeliat, Gus. Betul. Berapa perputaran ekonomi Ini gitu. menjadi sarana distribusi ekonomi, Lah. sarana Dari kota ke kampung, ke desa sarana ya. untuk memeratakan rezeki. Nah, itu luar biasa. Dan ini terjadi di Indonesia, di Gus, Nusantara. terakhir, Nah. maksudku yang aku ingin tahu ya Gus ya. Oh. Mungkin sobat-sobat BKN juga pengen tahu. Ada gak anjuran atau dalil ataupun sunnah lah ya, 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 hadis ataupun dalil yang Mm-mm. menyarankan kita tuh harus ngapain di saat takbiran? Ya. Gitu. Jadi begini, salah satu isi khotbah Nabi pada saat Idul Fitri itu, Nabi mengatakan, wahai umatku, wahai umat Islam, saatnya lah pagi ini kita bersukacita, bergembira dan bersama-sama. Bikinlah pakaian yang bagus. Kalau perlu Anda lewat jalan, jangan jalan yang sama, berbeda, supaya kemeriahan, keceriaan, kebahagiaan umat Islam ini Supaya ketemu orang tertanam. berbeda gitu ya? Nah, ketemu orang yang berbeda, suasananya, siarnya juga menjadi menyebar kemana-mana. Nah, dalil inilah, pernyataan khutbah Nabi inilah yang dijadikan dasar ulama Nusantara untuk berijtihad, membentuk tradisi, membangun kebiasaan baik melalui takbiran di malam Idul Fitri. Dan salah satu yang ada di khutbah itu adalah gemakan asma Allah melalui takbir. Nah, gitu. Maka dari situ kebesaran Allah akan tersebar dan terpancar kemana-mana. Itulah hebatnya ulama Nusantara. Ulama Nusantara. Dari hadis yang seperti ini diijtihadi, dikontekstualisasikan sehingga menjadi tradisi takbiran. Karena takbiran juga edukasi, karena nggak hanya orang muda tapi anak-anak kecil. Oh, jadi senang Jadi semua. rame kalau bocah. Jadi rame banget, bocah-bocah pada seneng gitu loh. Jadi ya kadang-kadang kita sedih karena bulan puasa udah berakhir. Tetapi di situ ada sukacita. Bener. Gitu. Kita bisa Makanya lihat. hari Lebaran kita kembali fitri. Kembali fitri. Itu yang Insya Allah. wujud syukur kita kembali Benar. fitrah, Iya. wujud syukur kita menang melawan hawa nafsu, Ya. itu melalui takbiran. Maka jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nah, jangan mengganggu orang. Ya. Tetap dengan kesantunan, tetapi yang terpenting membawa kebahagiaan. Nah, itu yang penting. Tuh, lagian kan kata Nabi segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Nggak baik. Betul. Pasti nggak baik. Jadi- Nah, ini kalau kita jadi kelebihan gimana? makanan boleh makan. dikit. Boleh. Ya. Jadi lu mau kemana? Nah, Orangnya ini. ya, Apa ya, tuh? gimana? Lalu nama putih-putih gitu dah. Nah, ini katanya mau Iya ya. apa putih-putih.
Gua sampai pangling tadi. Putih kan kembali fitrah. Ada filosofinya Ada rupanya. filosofinya terutama. Ya Allah. Jadi udah tahu belum mau kemana? Udah. Keliling Monas 3 kali. Ya Allah, udah sini deh pada lanjut rapat deh. Ntar kita lanjutin nih, kita lanjutin. lanjutin. Ayo. Sekalian gue makan. Iya dah, mana? Yang mana? Closing dulu, Po. Nah, Gus kita makan. Biar Ya, dia ya, closing ya, kita ya, makan. ya. Sampai lupa makan Kita kita. makan dia closingnya. Nah, sobat BKN, udah tahu pada mau takbiran kemana besok? Pokoknya ingat, jangan berlebihan, jangan sampai ganggu orang, ya. Stay tune, besok kita tetap masih ada nih satu lagi. Kita sahur, masih sama Mpok Salimar, sahur di Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa, pastikan udah dong subscribe, jangan lupa loncengnya dinyalain. Oke? Sekarang Ayo mau lanjut meeting nih sama teman-teman biar besok tahu mau kemana ya. Selamat sahur, jangan lupa ke masjid ntar sholat subuh. Jangan sampai males mentang-mentang hari-hari terakhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo deh pada meeting lanjut nih mau kemana Ayo, nih ayo, jadinya. Meeting sampai sahur. Nah, Nunggu imsak tuh. buru imsak ya. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dosa bertaruh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dosa bertaruh. Tuhan, Tuhan yang Maha
tempat aku memuja dengan segala doa, tempat aku memuja dengan segala doa.